Bab 761. Ruan Tingting dengan tegas menolak rencana tersebut. Ia menyatakan bahwa jika sekte membutuhkan bantuan, masih ada banyak cara lain. Menurutnya tidak ada alasan untuk meminta bantuan dua monster dari Gunung Sungai Jernih. Yeva mencibir dingin dan mempertanyakan siapa lagi yang dapat diundang untuk membantu sekte dengan kekuatan setingkat itu. Ruan Tingting kemudian teringat kepada Lu Ming, Kong Jin, dan Xian Yanqing. Ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki beberapa teman dengan kultivasi tinggi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Dalam pikirannya, kekuatan Lu Ming dan Kong Jin yang mampu dengan mudah mengalahkan dua tetua keluarga Miao yang berada di puncak tingkat pertama alam samudera spiritual sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuan tempur mereka setidaknya berada di atas tingkat kedua alam samudera spiritual. Ia merasa bahwa jika dirinya memohon dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka akan bersedia membantu. Namun kata-kata itu justru disambut tawa keras dari Su Luo yang berdiri di samping para tetua. Ia mengejek dengan menyebut bahwa Ruan Tingting pasti sedang membicarakan para pemuda yang tinggal di halaman tempat tinggalnya. Ruan Tingting menggertakkan giginya dan menegaskan bahwa memang merekalah orang yang ia maksud. Su Luo tertawa semakin keras dan menganggap hal itu sebagai lelucon. Menurutnya beberapa anak muda seperti mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membantu sekte. Ia bahkan menyindir bahwa jika ada yang bisa mereka lakukan, mungkin hanya memanfaatkan kecantikan wanita untuk menjebak orang lain. Ucapan itu disambut oleh Ye Qing yang segera menambahkan tuduhan bahwa Ruan Tingting hanya mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Dalam pandangannya, Ruan Tingting tidak memikirkan kepentingan sekte sama sekali dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Yeva kemudian memutuskan pembicaraan itu. Ia menegaskan bahwa kedua tetua dari Gunung Sungai Jernih berada pada puncak tingkat keempat dan tingkat ketiga alam samudera spiritual. Kekuatan seperti itu tidak mungkin ditemukan dengan mudah di tempat lain. Menurutnya keputusan untuk meminta bantuan mereka sudah final. Ruan Tingting kembali menggelengkan kepala. Ia menolak keras karena mengetahui reputasi kedua monster tua dari Gunung Sungai Jernih yang terkenal kejam dan menyimpang. Banyak gadis tak berdosa yang dikabarkan telah menjadi korban mereka. Namun Yeva langsung membantah dengan marah dan memerintahkan agar Ruan Tingting menerima keputusan tersebut. Ye Qing juga ikut berbicara dengan nada dingin. Menurutnya kedua orang itu adalah ahli kuat di alam samudera spiritual sehingga merupakan keberuntungan besar bagi Ruan Tingting jika dapat menikahi mereka. Bahkan ia menyebut bahwa kesempatan itu adalah keuntungan yang diperjuangkan oleh sekte untuknya. Mendengar hal itu, Ruan Tingting menatap Ye Qing dengan tajam dan membalas dengan kata-kata yang keras. Ia menyatakan bahwa jika hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang baik bagi sekte, maka seharusnya Ye Qing sendiri yang menikah dengan kedua orang itu. Ucapan tersebut membuat suasana semakin panas. Yeva kemudian membanting meja dan memutuskan semuanya secara sepihak. Ia memerintahkan Ruan Tingting untuk kembali dan menyiapkan diri karena 2 hari kemudian ia harus ikut bersamanya menuju Gunung Sungai Jernih. Ruan Tingting menggertakkan giginya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menikah dengan kedua monster tua itu. Ia bahkan menyatakan lebih memilih mati daripada menerima pernikahan tersebut. Penolakan itu membuat para tetua di ruangan tersebut marah besar. Mereka memaki Ruan Tingting dengan berbagai kata kasar dan menuduhnya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sekte. Pada saat itu Ruan Tingting justru tertawa keras. Hatinya telah berubah sedingin es dan semua rasa hormatnya kepada sekte itu telah hancur. Ia mengungkapkan bahwa selama beberapa generasi keluarga Ruan telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada sekte pedang angin. Mereka telah berperang dalam banyak pertempuran berdarah dan memberikan kontribusi yang tidak terhitung jumlahnya. Kakak laki-lakinya bahkan telah gugur di medan perang demi sekte tersebut. Menurutnya keluarga Ruan sama sekali tidak pernah berutang apapun kepada sekte. Ia kemudian menatap Yeva dan para tetua dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia menyatakan bahwa semua alasan yang mereka ucapkan tentang kebangkitan sekte hanyalah alasan kosong. Tujuan sebenarnya hanyalah untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Mereka hanya ingin mengirim keturunan mereka ke 100 gunung yang dihormati. Ruan Tingting kemudian menunjuk Ye Qing dan Su Luo sambil menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak layak. Ucapan itu langsung membuat Ye Qing berteriak marah. Ruan Tingting tidak berhenti. Ia menjelaskan bahwa sekte telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membina Ye Qing dan yang lainnya. Jika semua sumber daya itu diberikan kepadanya, ia yakin dirinya sudah lama menembus alam samudera spiritual. Sementara Ye Qing dengan semua dukungan itu baru saja mencapai puncak tingkat raja. Menurutnya hal itu jelas menunjukkan perbedaan bakat yang sangat besar.
Kata-kata itu menusuk harga diri Ye Qing hingga membuatnya hampir kehilangan kendali. Ruan Tingting kemudian menambahkan bahwa jika tempat yang diperoleh sekte benar-benar diberikan kepada murid paling berbakat, ia mungkin masih dapat mempertimbangkan untuk menyetujuinya. Namun jika tempat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak layak, ia tidak akan pernah setuju. Yeva menjawab dengan wajah dingin bahwa pengaturan mengenai jatah tempat sepenuhnya adalah hak sekte, dan bukan sesuatu yang boleh dicampuri oleh Ruan Tingting. Mendengar itu, Ruan Tingting hanya tersenyum pahit. Ia mengetahui dengan sangat jelas bahwa bakatnya termasuk yang terbaik di sekte pedang angin. Namun dalam berbagai hal ia selalu ditekan. Semua sumber daya terbaik selalu diberikan terlebih dahulu kepada Ye Qing, Su Luo, dan yang lainnya karena mereka memiliki latar belakang kuat. Sementara dirinya hampir selalu memperoleh sumber daya melalui penyelesaian misi dengan usaha sendiri. Selama ini ia tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Ia menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki nasib yang berbeda dan ia hanya bisa mengandalkan usahanya sendiri. Namun sekarang para pemimpin sekte bahkan ingin mengorbankannya demi memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti Ye Qing dan Su Luo. Hal itu sama sekali tidak dapat ia terima. Ia kembali menyatakan dengan tegas bahwa dirinya hanya memiliki satu jawaban. Jika mereka ingin memaksanya, mereka harus membunuhnya terlebih dahulu. Yeva kemudian menatapnya dengan tatapan dingin dan mengucapkan ancaman yang membuat tubuh Ruan Tingting gemetar. Ia mengingatkan bahwa orang tua Ruan Tingting masih berada di dalam sekte. Ia menyarankan agar Ruan Tingting memikirkan keselamatan mereka dengan baik. Ancaman itu membuat wajah Ruan Tingting langsung memucat. Tubuhnya gemetar hebat seolah seluruh darah di tubuhnya menghilang. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin sekte akan menggunakan orang tuanya sebagai alat ancaman. Dengan penuh kemarahan ia memaki Yeva dan para tetua sebagai orang-orang yang hina dan tidak tahu malu. Yeva langsung berdiri dan melepaskan aura kuat yang menekan tubuh Ruan Tingting. Ia menyatakan bahwa dalam 2 hari Ruan Tingting harus ikut bersamanya menuju Gunung Sungai Jernih. Jika tidak, ia akan membawa jasad kedua orang tuanya dan Ruan Tingting tetap harus pergi. Tekanan aura itu membuat tubuh Ruan Tingting gemetar dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Di dalam hatinya hanya tersisa keputusasaan. Ia memahami bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain. Nyawa kedua orang tuanya berada di tangan sekte pedang angin, sehingga ia tidak dapat menolak lebih jauh. Melihat keadaan itu, Ye Qing tertawa mengejek. Ia memuji kecantikan Ruan Tingting sambil mengucapkan selamat atas pernikahannya dengan 2 orang kuat. Su Luo juga tertawa keras dengan wajah penuh kegembiraan. Ia bahkan mengatakan bahwa setelah memasuki 100 gunung yang dihormati di masa depan dan memperoleh kesempatan besar, ia pasti tidak akan melupakan jasa Ruan Tingting. Ruan Tingting menatap mereka dengan dingin. Dalam pandangannya, orang-orang seperti mereka tidak akan pernah mencapai sesuatu yang benar-benar hebat. Setelah itu ia berbalik dan meninggalkan aula pertemuan. Ye Qing hanya mendengus dengan penuh kebencian. Ruan Tingting berjalan keluar dari aula dengan langkah yang terasa hampa. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Jalan kehidupan di depannya terasa panjang namun tidak ada sedikit pun harapan yang dapat ia lihat. Dalam keadaan linglung ia terbang meninggalkan sekte pedang angin dan menghilang di kejauhan. Baru pada malam hari ia kembali ke halaman tempat tinggalnya. Begitu melihatnya, Kong Jin langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa. Mata Ruan Tingting terlihat merah seolah baru saja menangis. Namun Ruan Tingting justru mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. Dengan nada dingin, ia memerintahkan Kong Jin dan yang lainnya untuk segera meninggalkan halaman tersebut dan pergi dari sekte pedang angin. Kong Jin terkejut mendengar hal itu dan tidak memahami alasan di baliknya. Keributan itu juga membuat Lu Ming dan Xian Yanqing keluar dari dalam rumah. Bab 762. Ruan Tingting menampilkan wajah dingin dan mengusir Kong Jin dengan keras. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak menyukai mereka lagi dan tidak menerima mereka tinggal di tempat itu. Ia meminta mereka pergi sejauh mungkin karena ia tidak ingin melihat mereka lagi. Kong Jin merasa kebingungan. Sebelumnya keadaan masih baik, tetapi tiba-tiba sikap Ruan Tingting berubah drastis. Ruan Tingting tetap bersikap keras kepala. Ia bahkan menuduh bahwa mereka ingin menindasnya karena memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak takut kepada mereka. Kong Jin mencoba menenangkannya dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan bahwa jika Ruan Tingting menghadapi masalah, mereka dapat membantu menyelesaikannya. Ruan Tingting hampir saja mengatakan semuanya. Namun ketika memikirkan bahwa di sekte pedang angin terdapat leluhur pada tingkat ketiga alam samudra spiritual, serta beberapa ahli tingkat kedua alam samudra spiritual,
ia langsung menahan diri. Ia takut jika mengatakan semuanya maka Lu Ming dan yang lainnya akan terlibat dalam masalah besar itu. Karena itu ia menggertakkan giginya dan tetap memaksa mereka pergi. Lu Ming kemudian berjalan mendekat. Ia menarik Kong Jin dengan kekuatan ruang dan segera meninggalkan halaman itu bersama Xian Yanqing. Kong Jin masih ingin berbicara, tetapi Lu Ming memaksanya pergi terlebih dahulu. Ketika melihat Lu Ming dan yang lainnya benar-benar pergi, Ruan Tingting tidak mampu menahan air matanya lagi. Air mata mengalir deras di wajahnya. Lu Ming membawa Kong Jin keluar dari sekte pedang angin. Kong Jin langsung mempertanyakan alasan Lu Ming menyeretnya keluar. Ia yakin bahwa Ruan Tingting pasti sedang menghadapi masalah besar. Lu Ming menjawab bahwa ia juga menyadari hal itu. Menurutnya pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga Ruan Tingting sengaja mengusir mereka. Kemungkinan besar ia tidak ingin melibatkan mereka dalam masalah tersebut. Oleh karena itu mereka harus keluar terlebih dahulu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kong Jin kemudian menanyakan rencana selanjutnya. Lu Ming mengatakan bahwa mereka harus mengetahui situasi yang sebenarnya sebelum dapat memikirkan solusi. Ia mengusulkan untuk pergi ke kota pertemuan besar terlebih dahulu. Sebelumnya mereka telah meninggalkan jimat giok transmisi suara kepada Kiao Xuan. Karena hubungan Kiao Xuan dengan Ruan Tingting sangat dekat, kemungkinan besar ia mengetahui sesuatu. Xian Yanqing juga menambahkan bahwa masalah itu mungkin berkaitan dengan sekte pedang angin atau keluarganya. Ia pernah melihat Ruan Tingting menangis sebelumnya. Lu Ming segera mengeluarkan jimat giok transmisi suara untuk menghubungi Kiao Xuan. Pada saat itu matanya tiba-tiba berkedip karena ia menerima pesan lebih dahulu. Ternyata Kiao Xuan telah mengirimkan pesan dan meminta mereka berkumpul di kota pertemuan besar. Mendengar hal itu, ekspresi Kong Jin langsung berubah. Ia merasa Kiao Xuan pasti memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Ketiganya segera terbang menuju kota pertemuan besar. Tidak lama kemudian mereka tiba di gerbang kota dan melihat Kiao Xuan yang sudah menunggu dengan wajah cemas. Begitu melihat mereka, Kiao Xuan langsung mengatakan bahwa Ruan Tingting sedang berada dalam masalah besar. Kong Jin segera menanyakan apa yang telah terjadi. Ia juga menyebut bahwa Ruan Tingting baru saja mengusir mereka dari halaman. Kiao Xuan menjelaskan bahwa sebelumnya Ruan Tingting telah datang mencarinya. Begitu bertemu, Ruan Tingting langsung menangis. Pada awalnya ia tidak mau mengatakan apa yang terjadi, tetapi setelah didesak berkali-kali akhirnya ia menceritakan semuanya. Masalah itu berkaitan dengan 100 gunung yang dihormati. Kiao Xuan kemudian menceritakan seluruh kejadian yang ia ketahui. Setelah mendengar semuanya, kemarahan Kong Jin meledak seperti binatang buas. Ia memaki sekte pedang angin dengan penuh kemarahan dan menyebut pemimpin sekte serta para tetua sebagai orang-orang yang tidak tahu malu. Xian Yanqing juga menunjukkan ekspresi dingin. Dalam pandangannya sekte seperti itu tidak layak terus ada di dunia ini. Lu Ming kemudian menanyakan kepada Kiao Xuan, apakah ia menduga bahwa Ruan Tingting akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang tuanya. Kiao Xuan mengangguk dan mengatakan bahwa dengan kepribadian Ruan Tingting, kemungkinan itu sangat besar. Ekspresi Lu Ming langsung berubah. Ia menyadari bahwa jika mereka dapat memikirkan kemungkinan itu, maka sekte pedang angin juga pasti dapat memikirkannya. Jika Ruan Tingting benar-benar pergi menyelamatkan orang tuanya, ia mungkin akan menghadapi bahaya besar. Lu Ming segera mengusulkan agar mereka kembali secepatnya ke sekte pedang angin. Sementara itu di dalam sekte pedang angin, Ruan Tingting sudah mulai bergerak. Ia mengenakan jubah hitam dan bergerak seperti bayangan dalam kegelapan malam. Dengan kecepatan tinggi, ia terbang menuju bagian terdalam sekte. Setelah melewati banyak paviliun dan istana, ia akhirnya tiba di sebuah halaman. Kemunculannya segera disadari oleh orang yang berada di dalam ruangan. Dua sosok keluar ke halaman. Mereka adalah pasangan parubaya yang merupakan ayah dan ibu Ruan Tingting. Ayahnya melihatnya dengan heran karena ia datang di tengah malam. Mata Ruan Tingting memerah ketika melihat kedua orang tuanya. Ia segera meminta mereka untuk ikut bersamanya meninggalkan tempat itu dan keluar dari sekte pedang angin. Kedua orang tuanya kebingungan dan bertanya apa yang telah terjadi. Ruan Tingting kemudian menjelaskan secara singkat bahwa sekte pedang angin memaksanya menikahi dua monster dari Gunung Sungai Jernih dan bahkan menggunakan keselamatan kedua orang tuanya sebagai ancaman. Mendengar itu, ayahnya langsung marah besar. Ia merasa keluarga Ruan telah setia kepada sekte pedang angin selama bertahun-tahun, tetapi tetap diperlakukan seperti itu. Ia berniat mencari pemimpin sekte untuk meminta penjelasan. Namun Ruan Tingting segera menghentikannya.
Ia mengatakan bahwa tindakan itu tidak akan berguna karena mereka sudah bertekad melakukan hal tersebut. Dalam pandangan mereka, kebahagiaan Ruan Tingting hanyalah alat untuk membantu anak-anak mereka sendiri. Ibunya juga setuju dengan pendapat itu dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya lagi tinggal di sekte seperti itu. Akhirnya ayahnya mengangguk dan memutuskan untuk pergi bersama. Ketiganya kemudian meninggalkan halaman dengan hati-hati dan bergerak menuju pintu keluar sekte. Mereka melewati banyak halaman dan akhirnya meninggalkan wilayah inti sekte Pedang Angin. Namun ketika mereka tiba di area yang lebih terbuka, langkah mereka terhenti. Di depan mereka berdiri Ye Qing dan Su Luo dengan senyum mengejek. Di belakang keduanya berdiri sekelompok orang. Ye Qing mencibir dengan wajah penuh kepuasan. Ia menuduh Ruan Tingting berani mengkhianati sekte Pedang Angin bersama kedua orang tuanya dan mengabaikan masa depan sekte. Ruan Tingting menatap mereka dengan wajah pucat. Ia tahu bahwa hari ini mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah. Ia menegaskan bahwa semua alasan yang digunakan Ye Qing hanyalah kepura-puraan. Sebenarnya mereka hanya melakukan semuanya demi kepentingan pribadi. Ia bahkan menyatakan bahwa meskipun harus mati, ia tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kata-kata itu membuat Ye Qing marah besar. Ia menjerit dan memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk membunuh kedua orang tua Ruan Tingting serta melumpuhkan kultivasi mereka. Ia ingin melihat apakah Ruan Tingting masih akan menolak setelah itu. Beberapa orang segera maju ke depan. Ayah Ruan Tingting langsung berteriak dan melepaskan aura kekuatannya sebelum menyerang terlebih dahulu. Ia memiliki kultivasi pada tingkat puncak alam raja. Pada saat yang sama Ruan Tingting dan ibunya juga ikut menyerang. Dalam keadaan seperti itu mereka hanya memiliki satu kesempatan, yaitu membunuh jalan keluar. Ibu Ruan Tingting yang berada pada tingkat ke-9 Raja Bela Diri bertarung bersama putrinya dan berhasil mengalahkan dua lawan. Namun Su Luo segera memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Sekelompok ahli langsung bergerak maju. Jumlah mereka lebih dari 10 orang. 3 di antaranya berada pada tingkat puncak alam raja, sedangkan yang lainnya berada pada tingkat akhir alam raja. Dengan jumlah ahli sebanyak itu, kelompok Ruan Tingting yang hanya terdiri dari 3 orang tidak memiliki peluang untuk menembus kepungan dengan mudah. Bab 763. Pertempuran di tengah kepungan itu berlangsung sengit. Pada saat kritis, sebuah belati kecil tiba-tiba muncul di tangan Ruan Tingting. Belati tersebut melayang di udara dan memancarkan cahaya dingin yang sangat tajam. Cahaya belati menyambar dengan cepat. Salah satu pria bertubuh kekar yang menyerang mereka langsung kehilangan satu lengannya. Lengannya terputus oleh cahaya tajam itu dan ia mundur sambil menjerit kesakitan. Belati itu ternyata merupakan senjata spiritual tingkat 6. Ye Qing yang melihatnya langsung dipenuhi keserakahan. Ia memerintahkan semua orang untuk membunuh mereka dan merebut senjata spiritual tersebut. Senjata spiritual itu memang berasal dari cincin penyimpanan para ahli alam samudera spiritual yang sebelumnya diperoleh Ruan Tingting. Dengan mengendalikan senjata spiritual tingkat 6 tersebut, kekuatan tempur Ruan Tingting meningkat pesat hingga mampu menekan para raja tingkat puncak di sekitarnya. Ia berusaha membuka jalan keluar dari kepungan. Namun pada saat itu suara angin yang tajam terdengar dari kejauhan. Puluhan sosok melesat dari udara dengan kecepatan tinggi dan segera tiba di tempat tersebut. Di antara mereka terdapat 2 orang dengan aura sedalam samudra yang jelas merupakan ahli alam samudra spiritual. Mereka adalah Ye Fa, pemimpin sekte Pedang Angin, serta Su Tengshan, ayah Su Luo. Melihat kedatangan mereka, wajah keluarga Ruan langsung dipenuhi keputusasaan. Ye Fa memandang mereka dengan dingin, lalu memerintahkan agar seluruh keluarga Ruan dibunuh. Ia menuduh mereka tidak hanya mengkhianati sekte, tetapi juga melukai sesama murid, yang menurutnya merupakan kejahatan besar. Belasan orang langsung maju dari belakang Ye Fa. Lebih dari setengahnya merupakan ahli raja tingkat puncak. Ayah Ruan Tingting langsung menyadari bahwa situasi sudah tidak mungkin diselamatkan. Ia berteriak agar putrinya segera melarikan diri sementara dirinya menahan musuh. Ia meledakkan aura kekuatannya dan menyerang ke arah para ahli tersebut. Ruan Tingting menjerit memanggil ayahnya. Namun ayahnya tetap memerintahkan agar ia segera pergi. Ia bersumpah bahwa putrinya tidak boleh jatuh ke tangan 2 monster gunung sungai jernih. Aura di tubuh ayah Ruan Tingting menjadi semakin ganas. Beberapa orang segera menyadari bahwa ia berusaha menghancurkan dirinya sendiri untuk membuka jalan bagi putrinya. Namun sebelum itu terjadi, Su Tengshan melangkah maju dan menekan dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan energi sebesar gunung menghantam tubuh ayah Ruan Tingting.
Tubuhnya langsung terpukul mundur sambil memuntahkan darah. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retakan. Meski demikian, ia tetap mencoba berdiri dan menyerang lagi. Su Tengshan kemudian mengangkat jarinya dan mengirimkan serangan tajam seperti pedang. Serangan itu menembus dada ayah Ruan Tingting dan menghancurkan jantungnya. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, ia masih sempat memerintahkan putrinya untuk segera pergi. Ruan Tingting menjerit histeris ketika melihat ayahnya terbunuh di depan matanya. Ibunya juga berteriak sambil berlari menuju tubuh suaminya. Namun Su Tengshan kembali menyerang dengan jari yang sama. Kekuatan itu menembus tubuh ibu Ruan Tingting tepat ketika ia memeluk jasad suaminya. Ia sempat menoleh sekali lagi ke arah putrinya sebelum nyawanya menghilang. Melihat kedua orang tuanya terbunuh, Ruan Tingting menjadi gila oleh kemarahan. Ia menjerit penuh kebencian dan langsung menyerang Su Tengshan dengan niat menghancurkan dirinya sendiri bersama musuh. Namun Su Tengshan hanya mendengus dingin. Ia menyerang dengan satu telapak tangan dan langsung memukul Ruan Tingting hingga terlempar jauh sambil memuntahkan darah. Energi sejatinya juga langsung menyegel kultivasi Ruan Tingting. Seorang pria bertubuh kekar segera maju dan menangkap tubuh Ruan Tingting yang jatuh. Sepanjang kejadian itu, Yeva hanya berdiri menonton dengan wajah dingin. Ruan Tingting menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Ia bersumpah bahwa jika tidak dibunuh hari itu, suatu hari ia pasti akan menghancurkan sekte pedang angin dan membalas kematian orang tuanya. Ye Qing hanya menertawakan sumpah tersebut. Dalam pandangannya, jika Ruan Tingting dapat bertahan 3 bulan saja di tangan 2 monster gunung sungai jernih, itu sudah merupakan keajaiban. Su Luo juga mengejek dengan menyatakan bahwa semua tragedi itu terjadi karena Ruan Tingting tidak patuh sejak awal. Setelah itu Yeva memerintahkan agar Ruan Tingting dibawa pergi dan dikurung. Namun pada saat itu sebuah raungan keras mengguncang udara. Suara itu dipenuhi niat membunuh yang mengerikan, seolah seekor binatang buas yang tak tertandingi telah terbangun. 4 sosok muncul seketika di tempat itu. Mereka adalah Lu Ming, Xian Yanqing, Kong Jin, dan Qiao Xuan yang akhirnya tiba. Kong Jin mengaum dengan marah dan memerintahkan agar tangan kotor mereka segera dilepaskan dari tubuh Ruan Tingting. Aura kekerasan memancar dari tubuhnya. Kapak raksasa di tangannya masih berlumuran darah karena sebelumnya seorang murid sekte pedang angin mencoba menghentikannya dan langsung dibelah oleh kapaknya. Dalam sekejap, Kong Jin muncul di depan pria bertubuh kekar yang memegang Ruan Tingting. Pria itu terkejut dan mencoba mundur, tetapi tangan Kong Jin sudah lebih dahulu mencengkeram lehernya. Dengan satu suara patahan keras, leher raja tingkat puncak itu langsung dipatahkan. Kong Jin kemudian menarik Ruan Tingting ke dalam pelukannya. Ia memandangnya dengan cemas dan menanyakan keadaannya. Namun Ruan Tingting hanya menatap kosong ke arah jasad kedua orang tuanya. Air mata terus mengalir di wajahnya. Pada saat yang sama Lu Ming melangkah maju. Auranya menjulang seperti gunung dan setiap langkahnya membuat udara bergetar. Niat membunuh yang dingin terpancar tanpa sedikit pun ditahan. Ia menatap semua orang di hadapannya dan menyatakan bahwa hari itu tidak seorang pun dari mereka akan dibiarkan hidup. Su Luo langsung menunjuk Lu Ming sambil berteriak marah. Ia menuduh mereka bersekongkol dengan Ruan Tingting untuk mengkhianati sekte pedang angin. Lu Ming tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya berteriak satu kata lalu mengepalkan tinjunya ke udara. Su Luo tiba-tiba merasakan tubuhnya terikat oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terlempar ke arah Lu Ming tanpa bisa melawan. Dalam sekejap ia sudah berada dalam cengkeraman tangan Lu Ming. Su Luo ketakutan dan berteriak meminta pertolongan kepada ayahnya. Su Tengshan segera maju untuk menyelamatkannya. Namun Lu Ming mengayunkan tinju dengan tangan yang lain. Cahaya tinju menghantam Su Tengshan dan membuatnya terpental mundur. Leher Su Luo tetap berada dalam genggaman Lu Ming. Lu Ming kemudian menunjuk jas orang tua Ruan Tingting dan menanyakan siapa yang membunuh mereka. Su Luo yang masih keras kepala justru memaki dan mengancam Lu Ming. Lu Ming langsung mengirimkan satu semburan energi yang memotong salah satu lengan Su Luo. Su Luo menjerit histeris. Niat membunuh Lu Ming semakin kuat dan ia kembali menuntut jawaban. Akhirnya Su Luo ketakutan dan mengakui bahwa ayahnya sendiri yang membunuh kedua orang itu. Mendengar pengakuan itu, wajah Su Tengshan langsung memucat. Ia mengancam Lu Ming agar segera melepaskan putranya. Pada saat yang sama, 2 aura kuat lainnya turun dari udara. Mereka adalah 2 tetua kuat dari sekte pedang angin. Namun Lu Ming hanya mencibir dingin.
Ia menyatakan bahwa ia ingin melihat bagaimana mereka dapat mencegahnya pergi dari sekte pedang angin. Energi meledak dari telapak tangannya. Tubuh Su Luo langsung meledak di dalam genggaman Lu Ming dan berubah menjadi kabut darah. Melihat putranya mati, Su Tengshan meraung histeris dengan mata merah penuh kebencian. Bab 764. Lu Ming tidak ingin membuang waktu dengan kata-kata. Dengan langkah ringan namun tegas, ia langsung menyerbu menuju Su Tengshan. Su Tengshan yang baru saja menerima serangan dari Lu Ming merasakan ketakutan yang dalam. Wajahnya berubah pucat saat ia segera memanggil para tetua untuk menyerang bersama. Dua patriark lainnya segera bergerak dan Su Tengshan pun bergabung. Tiga ahli alam samudera spiritual itu menyerang Lu Ming secara bersamaan. Dua di antara mereka berada di puncak tingkat pertama alam samudera spiritual, sementara Su Tengshan berada pada tahap akhir. Di sisi lain, Ye Fa tidak bergerak. Ia hanya berdiri di kejauhan dan mengamati. Ketika tiga orang itu bergerak bersama, aura mereka menyatu dan meledak dengan kekuatan luar biasa. Tekanan yang mereka pancarkan begitu besar hingga membuat udara di sekitar bergetar. Namun Lu Ming tetap tenang, tatapannya dingin ketika menatap Su Tengshan. Saat serangan mereka hampir mencapai dirinya, Lu Ming mengayunkan 3 pukulan. Jeritan memilukan langsung terdengar. Su Tengshan dan 2 orang lainnya terpental jauh sambil memuntahkan darah. Para murid sekte pedang angin tercengang menyaksikan pemandangan itu. Seorang pemuda dengan satu gerakan saja mampu melukai 3 tetua alam samudera spiritual. Hal itu terasa mustahil. Lu Ming berjalan perlahan menuju Su Tengshan. Setiap langkahnya terasa seperti tekanan berat yang menghantam hati Su Tengshan. Tubuhnya gemetar dan wajahnya semakin pucat. Ia mundur dengan panik sambil memohon pertolongan kepada pemimpin sekte. Ye Fa sendiri menunjukkan ekspresi muram. Ia melihat dengan jelas bagaimana Lu Ming melukai 3 tetua hanya dengan satu gerakan. Bahkan dirinya yang berada pada tingkat kedua alam samudera spiritual, tahap awal pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Rasa takut muncul dalam hatinya. Ia segera memerintahkan semua orang mundur dan memanggil leluhur sekte agar keluar dari pengasingan. Ye Fa langsung mundur bersama para pengikutnya, meninggalkan Su Tengshan yang putus asa. Lu Ming muncul di depan Su Tengshan dalam sekejap dan menghantamkan telapak tangannya. Su Tengshan berusaha melawan dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, tetapi perlawanan itu tidak berarti apapun. Ia terpukul keras hingga tubuhnya terlempar ke lereng gunung di bawah sekte pedang angin. Benturan itu menciptakan lubang besar puluhan meter di permukaan gunung. Cahaya bersinar di tangan Lu Ming. Sebuah tombak panjang yang terbentuk dari esensi vital muncul. Dengan satu ayunan, tombak itu melesat seperti kilat dan menembus dantian Su Tengshan. Ledakan keras terdengar. Lautan roh milik Su Tengshan langsung hancur. Samudera spiritualnya meledak dan kultivasinya lumpuh seketika. Su Tengshan menjerit histeris. Para murid sekte pedang angin menjadi pucat pasi. Seorang tetua alam samudera spiritual kini tampak tak berdaya seperti bayi di hadapan Lu Ming. Ye Fa merasakan penghinaan yang dalam, tetapi ia sama sekali tidak berani bergerak. Tekanan yang dipancarkan Lu Ming terasa begitu dalam dan tak terduga. Ia yakin bahwa jika dirinya bertindak, nasibnya akan sama seperti Su Tengshan. Karena itu ia memilih mundur sambil menunggu bantuan. Ye Qing yang berdiri di sampingnya juga tampak pucat. Namun di dalam hatinya muncul rasa iri yang kuat terhadap Ruan Tingting. Ia tidak mengerti mengapa seorang pemuda kuat seperti itu bersedia berdiri di sisi Ruan Tingting, sementara dirinya tidak pernah mendapatkan perlindungan seperti itu. Pada saat itu sosok Xie Nianqing tiba-tiba muncul di dekat Ye Fa. Dengan satu tekanan tangan, medan kekuatan iblis langit langsung menyebar dan menutupi wilayah di sekitarnya. Tekanan yang sangat berat turun dari langit. Beberapa murid sekte pedang angin langsung berteriak kesakitan. Tulang-tulang mereka patah dan darah menyembur dari mulut mereka. Bahkan Ye Fa sendiri harus mengerahkan seluruh Zhen Yuan miliknya untuk menahan tekanan itu. Seorang tetua yang sebelumnya terluka oleh Lu Ming mencoba menerobos keluar dari medan kekuatan tersebut. Ia berteriak keras sambil menerjang ke depan. Namun pada saat berikutnya, para murid sekte pedang angin melihat pemandangan mengerikan. Tubuh bagian atas tetua itu telah melesat keluar dari medan kekuatan, sementara bagian bawah tubuhnya masih tertinggal di tempat semula. Tubuhnya terbelah 2 di bagian pinggang. Tetua itu sendiri juga menyadari hal tersebut. Ia menjerit dengan suara yang penuh ketakutan, tetapi belum langsung mati. Xie Nianqing berdiri dengan wajah dingin, tekanannya membuat siapapun tidak berani bergerak. Ye Fa merasa hatinya semakin tenggelam. Ia mulai menyadari bahwa orang-orang di depannya bukanlah orang biasa.
Bahkan satu orang saja di antara mereka sudah cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Sebuah dugaan muncul dalam pikirannya. Mungkin Ruan Tingting telah meminta bantuan beberapa teman kuat untuk datang membantu sekte pedang angin dalam kompetisi. Namun penyesalan sudah terlambat. Saat ini satu-satunya harapan yang dimilikinya adalah leluhur sekte pedang angin segera datang. Leluhur itu berada di puncak tingkat ketiga alam samudra spiritual. Menurutnya hanya orang tersebut yang mampu membunuh para pemuda menakutkan ini. Lu Ming kemudian meraih Su Tengshan yang setengah mati dan melemparkannya ke depan Ruan Tingting. Orang ini harus dibunuh oleh Ruan Tingting sendiri. Setelah itu Lu Ming melangkah maju hingga berdiri di hadapan Ye Fa dan yang lainnya. Tombak naga tak terbatas muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang menjulang ke langit. Hari ini ia berniat meratakan sekte pedang angin. Pada saat itu Ruan Tingting memanggilnya dari belakang. Kultivasinya telah dibuka kembali, tatapannya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Ia menyampaikan keinginannya agar Lu Ming tidak membunuh mereka. Ia ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri suatu hari nanti dan menghancurkan sekte pedang angin untuk membalas kematian orang tuanya. Lu Ming sedikit terkejut, namun kemudian mengangguk. Ia memahami bahwa dendam seperti itu harus diselesaikan sendiri. Jika tidak, bayangan dendam itu akan berubah menjadi iblis batin yang menghalangi kultivasi di masa depan. Ruan Tingting kemudian menatap Su Tengshan. Su Tengshan yang menyadari nasibnya memohon belas kasihan dengan penuh keputusasaan. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Cahaya pedang melintas. Pedang Ruan Tingting menembus jantung Su Tengshan, dan energi pedang menghancurkan jantungnya hingga berkeping-keping. Mata Su Tengshan terbuka lebar sebelum akhirnya napasnya berhenti. Tatapan Ruan Tingting kemudian beralih kepada Ye Fa. Kebencian yang mendalam tampak jelas di matanya, seolah menyimpan janji bahwa suatu hari ia sendiri akan menghancurkan sekte pedang angin dan membuat Ye Fa membayar segalanya. Bahkan Ye Fa yang telah hidup lama pun merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya ketika melihat tatapan itu. Pada saat yang sama, tatapan Lu Ming beralih kepada Ye Qing. Ia merasa tidak nyaman melihat wanita itu. Dengan satu gerakan, ia menangkap Ye Qing. Ye Qing langsung menjerit histeris. Wajahnya pucat tanpa darah ketika memohon agar nyawanya diselamatkan. Ye Fa meraung marah dan mengerahkan seluruh Zhen Yuan miliknya, mengancam bahwa sekte pedang angin tidak akan pernah berhenti jika putrinya dibunuh. Namun Lu Ming tidak berniat membunuhnya. Ia melumpuhkan kultivasi Ye Qing dengan satu sentuhan jari. Harapan Ye Qing untuk memasuki Gunung 100 yang mulia hancur seketika. Dengan kultivasi yang lumpuh, kesempatan itu tidak lagi memiliki arti. Lu Ming kemudian melemparkan Ye Qing ke kejauhan. Jeritan putus asa memenuhi udara. Ambisi yang dahulu ia miliki untuk mendapatkan kesempatan besar di Gunung 100 yang mulia kini berubah menjadi kehampaan total. Sementara itu Ruan Tingting membawa jenazah kedua orang tuanya. Bersama Lu Ming dan yang lainnya, mereka terbang meninggalkan sekte pedang angin, meninggalkan tempat itu dengan dendam yang belum selesai. Bab 765. Di sebelah selatan kota Perhimpunan Agung, di puncak sebuah gunung yang berjarak sekitar 10.000 mil, berdiri dua makam yang baru dibangun. Ruan Tingting berlutut dengan tenang di depan makam pasangan Ruan Zhen selama sehari semalam penuh. Tidak ada tangisan dan tidak ada air mata yang jatuh dari matanya. Lu Ming, Xie Nianqing, Kong Jin, dan Qiao Xuan berdiri di samping, diam menemani dirinya. Setelah sehari semalam berlalu, Ruan Tingting akhirnya berdiri. Ia menangkupkan kedua tangannya kepada Lu Ming, Xie Nianqing, dan yang lainnya sebagai ungkapan terima kasih. Lu Ming hanya menghela napas pelan. Andai mereka datang satu langkah lebih cepat, mungkin orang tua Ruan Tingting tidak akan kehilangan nyawa mereka. Qiao Xuan kemudian memegang tangan Ruan Tingting dengan penuh kekhawatiran. Ia menanyakan rencana yang akan dilakukan Ruan Tingting setelah ini. Ruan Tingting sendiri mengaku belum memiliki tujuan pasti. Ia hanya tahu bahwa dirinya harus mencari tempat untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Hanya dengan kekuatan yang cukup ia dapat menghancurkan sekte pedang angin hingga rata dengan tanah. Lu Ming memikirkan sejenak sebelum memberikan saran. Gunung 100 yang mulia merupakan sebuah peluang besar. Mereka dapat membantu sebuah kekuatan memperoleh tempat untuk memasuki Gunung 100 yang mulia dan berkultivasi di sana. Dengan lingkungan seperti itu, kecepatan kultivasi pasti akan meningkat pesat. Kong Jin langsung menyetujui gagasan tersebut. Qiao Xuan kemudian mengajukan usulan lain. Ia mengajak mereka pergi ke Sekte Awan Laut.
Selama ini ayahnya terus mencari bantuan dari luar karena sekte mereka hampir mustahil mendapatkan tempat memasuki Gunung 100 yang mulia. Jika Lu Ming dan yang lainnya bersedia membantu dan berhasil memperoleh tempat, maka tempat itu dapat diberikan kepada mereka. Kong Jin segera menyetujui usulan tersebut, tetapi ia menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan semua tempat yang tersedia. 4 tempat sudah lebih dari cukup. Setelah itu mereka pun meninggalkan tempat pemakaman dan terbang menuju Sekte Awan Laut. Dalam perjalanan mereka terus membicarakan rincian rencana tersebut. Setibanya di Sekte Awan Laut, Qiao Xuan terlebih dahulu mengatur tempat tinggal bagi Lu Ming dan yang lainnya. Setelah itu ia pergi menemui ayahnya untuk melaporkan semuanya. Lebih dari 1 jam kemudian Qiao Xuan kembali dan menyampaikan bahwa ayahnya ingin bertemu dengan mereka. Banyak orang di Sekte Awan Laut mengenal Ruan Tingting sehingga ia tidak perlu ikut. Xian Yanqing juga tidak tertarik untuk menghadiri pertemuan itu. Akhirnya hanya Lu Ming dan Kong Jin yang mengikuti Qiao Xuan menuju aula pertemuan sekte. Di dalam aula pertemuan Sekte Awan Laut, Qiao Long selaku pemimpin sekte duduk di kursi utama. Selain dirinya, terdapat 5 atau 6 tetua sekte yang juga hadir. Salah seorang pria parubaya menyampaikan keraguannya kepada Qiao Long. Ia merasa sulit percaya bahwa Qiao Xuan benar-benar mengenal ahli kuat dari luar. Menurutnya teman-teman Qiao Xuan hanyalah para pemuda seusia dirinya. Tetua lain juga menyatakan keberatan. Walaupun Sekte Awan Laut bukan kekuatan besar, mereka tidak boleh sembarangan mengundang orang asing hanya untuk menambah jumlah peserta. Qiao Long menjelaskan bahwa kali ini putrinya terlihat sangat serius. Ia mengatakan bahwa beberapa temannya mampu dengan mudah membunuh ahli puncak tingkat pertama alam samudra spiritual dan kekuatan mereka sangat sulit ditebak. Karena itulah ia memanggil para tetua untuk bertemu dengan mereka secara langsung. Sekte Awan Laut sendiri hanya termasuk kekuatan tingkat rendah di antara belasan kekuatan di sekitar kota Perhimpunan Agung. Ahli terkuat di dalam sekte itu hanya berada di puncak tingkat kedua alam samudra spiritual. Karena itu hampir mustahil bagi mereka memperoleh tempat memasuki Gunung 100 yang mulia. Namun mereka tetap tidak rela menyerah. Kesempatan seperti itu terlalu berharga bagi kekuatan kecil seperti mereka. Selama beberapa waktu terakhir, Qiao Long telah berkeliling ke berbagai tempat di sekitar kota Perhimpunan Agung untuk mencari bantuan dari luar. Ia bahkan mencoba mengundang beberapa kultivator pengembara kuat dari kota lain, tetapi semuanya menolak. Orang-orang kuat itu lebih memilih membantu kekuatan besar. Setelah menghabiskan biaya besar dan usaha yang tidak sedikit, Qiao Long akhirnya hanya berhasil mengundang seorang ahli tahap awal tingkat ketiga alam samudra spiritual. Ketika mendengar laporan Qiao Xuan bahwa ada beberapa praktisi kuat yang mampu dengan mudah membunuh ahli puncak tingkat pertama alam samudra spiritual, ia pun tertarik untuk bertemu dengan mereka. Kemampuan membunuh ahli puncak tingkat pertama dengan mudah berarti kekuatan tempur orang tersebut setidaknya berada pada tahap akhir tingkat kedua alam samudra spiritual, bahkan mungkin mencapai puncaknya. Jika orang seperti itu bersedia membantu Sekte Awan Laut, maka kekuatan mereka akan meningkat pesat. Seorang tetua kemudian memberitahu bahwa para tamu telah tiba. Tak lama kemudian Qiao Xuan membawa Lu Ming dan Kong Jin masuk ke dalam aula. Para tetua di dalam ruangan itu langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang dibawa Qiao Xuan hanyalah 2 pemuda yang terlihat berusia awal 20-an. Salah seorang pria parubaya langsung menanyakan apakah kedua pemuda itu benar-benar orang kuat yang dimaksud. Qiao Xuan dengan tegas menyatakan bahwa mereka memang teman-temannya. Namun para tetua menganggap hal itu terlalu berisiko. Pertempuran untuk memperebutkan tempat di Gunung 100 yang mulia sangat berbahaya, karena semua kekuatan besar akan mengirim ahli terbaik mereka. Mengirim pemuda yang begitu muda dianggap tidak masuk akal. Qiao Xuan tetap bersikeras bahwa Lu Ming dan Kong Jin memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mampu dengan mudah membunuh ahli puncak tingkat pertama alam samudra spiritual. Ketika mendengar nama Lu Ming, Qiao Long merasa sedikit familiar. Tetapi ia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Salah seorang tetua bernama Hua kemudian tertawa sambil menggelengkan kepala. Ia menganggap ucapan Qiao Xuan terlalu berlebihan. Menurutnya, seseorang yang berada di puncak tingkat pertama alam samudra spiritual bukanlah lawan yang bisa dibunuh dengan mudah. Masalah yang terjadi di sekte pedang angin sebelumnya sengaja dirahasiakan dan tidak disebarkan keluar. Karena itu, Qiao Long dan para tetua Sekte Awan Laut tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Para tetua lain juga menganggap bahwa Qiao Xuan hanya mendengar rumor yang dibesar-besarkan. Mereka tidak percaya bahwa 2 pemuda di depan mereka memiliki kekuatan sebesar itu.
Qiaolong akhirnya menyarankan agar Qiao Xuan membawa kedua temannya berkeliling sekte saja jika mereka ingin berkunjung. Pada saat itu Lu Ming tersenyum ringan sambil menangkupkan tangannya. Ia menyampaikan bahwa belum tentu Qiao Xuan berbohong. Jika mereka tidak mencoba menguji kemampuan mereka, maka mereka bisa saja melewatkan sebuah kesempatan besar. Kong Jin juga tertawa lebar. Dengan percaya diri ia menyatakan bahwa bukan hanya ahli puncak tingkat pertama alam samudera spiritual yang dapat ia kalahkan. Bahkan ahli puncak tingkat kedua pun dapat ia belah dua dengan kapaknya. Ucapan itu membuat salah seorang tetua merasa tersinggung. Tetua Hua langsung berdiri. Aura kuat memancar dari tubuhnya. Kultivasinya berada pada tahap awal tingkat kedua alam samudera spiritual, salah satu ahli terkuat di sekte awan laut. Ia melangkah maju beberapa langkah dan melayangkan pukulan ke arah Kong Jin. Pukulan itu mengguncang udara seolah-olah sebuah gunung runtuh dan menekan Kong Jin. Namun Kong Jin hanya tersenyum tipis dan mengayunkan pukulan secara santai. Ketika kedua tinju bertabrakan, ekspresi Tetua Hua langsung berubah. Ia terdorong mundur lebih dari selusin langkah. Qiaolong dan para tetua lainnya langsung berdiri dari tempat duduk mereka dengan wajah terkejut. Hanya dengan satu pukulan santai, Kong Jin telah memaksa Tetua Hua mundur. Kong Jin kemudian menyeringai sambil menyuruhnya menggunakan seluruh kekuatannya karena serangan barusan terasa terlalu membosankan. Tetua Hua menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya memancarkan cahaya biru saat niatnya menyatu dengan esensi sejati. Ia kemudian melayangkan pukulan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun Kong Jin tetap menghadapi serangan itu dengan santai. Tinju mereka kembali bertabrakan. Kali ini Tetua Hua mundur lebih jauh lagi, bahkan lebih dari 20 langkah.